Guys, oke, jadi kembali lagi di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu sektor yang mungkin boleh dibilang sektor tertua ya, dan sampai hari ini masih dijalankan juga dari zaman batu, dari zaman Flintstone ya itu ya, oke, apapun itulah, zaman-zaman masih lempar tombak gitu loh ya, oke. Ya, apalagi kalau bukan sektor agriculture, oke. Jadi sektor agriculture ini ya kita boleh dibilang ini mungkin agak kurang populer di mata orang ya. Tapi menurut gua ini salah satu sektor yang kayaknya agak menarik untuk kita bahas sih guys. Oke, jadi nah untuk sektor ini sendiri ya, ini sebagai pembukaan ya, bahwasannya food global crisis itu menurut faktanya ya di tahun 2024 sendiri itu mencatatkan bahwasannya ada 245 juta jiwa manusia di muka bumi ini mengalami kelaparan akut. Oke, dan bahkan di tahun sebelumnya itu mencatatkan kenaikan 13,7 juta loh. Oke, jadi boleh dibilang, dan untuk tahun berikutnya kemungkinan ya itu udah diproyeksikan bakal meningkat lagi. Kenapa? Karena banyak hal ya, faktor krisis global ya, seperti apa, politik, oke, seperti perang gitu ya, itu politik juga tuh, perang, terus ekonomi ya, krisis ekonomi, yang miskin tambah miskin, mau makan pun mikir dua kali gitu loh. Jadi kita udah ngomong ya, zaman sekarang kita ngomong soal masalah ekonomi dulu deh ya, nggak usah jauh-jauh lah ya, kita mau makannya mikir dua kali gitu loh. Misalnya satu hari lu mau makan tiga kali nih, orang udah mulai mikir gitu loh ya. Dari sana itu udah mulai ada sih seperti itu sih, kekhawatiran kalau apabila terjadi ekonomi yang kurang membaik, maka apa yang bakal terjadi ke depannya. Salah satunya adalah kelaparan. Kita juga lihat ya bahwasannya orang asik ngomong emas naik, emas naik, emas naik. Jujur gue bilang sama kalian ya, kalau kalian pikirkan, emang kalian bisa makan emas? Nggak bisa kan? Apakah dengan makan emas kalian itu bisa survive gitu? Enggak kan? Pangan itu tetap nomor satu gitu daripada emas. Kita ngomong emas itu komoditas, oke? Dan kita udah ngomong nih peningkatan kelaparan di dunia ini ya, terutama negara-negara seperti Sudan dan Gaza, karena di sana lagi perang. Kita ngomongnya perang itu juga mengakibatkan seperti itu sih. Terus ada apa lagi di luar dari politik dan ekonomi? Ada nama iklim. Kita itu udah menuju boleh dibilang apa ya, efek rumah kaca kita ngomongnya, udah pemanasan global itu ya, dan itu nggak baik-baik saja sih guys. Oke, jadi video kali ini gue pengen ngajak kalian coba kita ngobrol soal ini. Gue pengen tahu pandangan kalian seperti apa. Mungkin cara pembawaan gue bahkan lebih beda lagi ya, untuk biar teman-teman bisa lebih belajar lagi, karena gue tuh mau melatih otak kalian ya. Oke, ya pembawaan tetap sama sih, tapi ya mungkin caranya aja lah ya. Oke, kalau gue berubah mah bahaya juga ya. Oke, ya itu pembukaan, jadi kita masuk saja. Iya, sektor agriculture itu seperti apa sih sebenarnya sih? Ini sektor tertua tapi justru masa depan sih. Kok bisa ya? Pertanyaan, kok bisa? Coba itu kalian jawab di kepala kalian dulu deh, di benak kalian jawab dulu. Karena kalian tuh investor, bukan trader, bukan pemain, bukan apapun. You guys are fucking investor, oke? Berpikir seperti investor ya. Lanjut. Pernah nggak kepikiran kalau dunia kehabisan chip kita masih hidup, tapi dunia kehabisan beras selesai sudah peradaban? Pernah kepikiran nggak? Kalian yang asik FOMO emas, tapi ada kepikiran nggak kalau bahan pangan selesai, kalian masih bisa hidup nggak? Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomong ya film Walking Dead. Kalian tahu film Walking Dead itu ya? Walking Dead di era itu aja, mereka itu namanya emas, uang, udah gak ada nilainya lagi cuy. Lu mau punya tambang apapun, mau batu bara, mau tembaga, mau nikel, mau apa, nggak ada gunanya lagi. Di zaman Walking Dead itu yang dibutuhkan apa? Makan, ya kan? Pangan kan? You need to survive. Bahkan mereka kayak gimana ngomongnya? Mereka itu sampai rela untuk bunuh-bunuhan demi bisa mendapatkan lahan, ya kan? Sesama manusia saling membunuh-bunuhan. Politik juga ada, politik kuat macam governornya gitu ya. Kalau lu punya 10 cewek ya, sini lu layani gua, lu layani gua ya, layani gua nanti, oke? Gua kasih kalian garansi kalian bakal hidup enak ya di sini. Yang cowok jadi penjaga di depan ya. Itu politik juga. Jadi kalau di film Walking Dead yang kita bisa pelajari adalah survival. Jadi pangan ini kategori masuk ke dalam survival. Oke, jadi survival kit kita ngomong number one gitu. Di Walking Dead apalagi kita butuhkan? Tempat tinggal ya. Jadi setelah pangan, lahan, tempat tinggal kita butuh itu. Weapon ya, senjata. Terus apalagi? Poultry kita juga butuh. Itu masuk kategori pangan juga sih. Poultry kita juga butuh. Apalagi coba kalian pikir sendiri kalau kalian nonton film Walking Dead, atau mungkin teman-teman yang pernah nonton film-film yang apokalips gitu ya, kalian bisa coba berpikir, share di kolom komentar coba. Jadi film-film kayak gitu bukan dibuat untuk kalian nonton wah seru udah segala selesai, enggak. Kalau gue nonton film, gue selalu pikir sih pesannya apa sih mau dikasih tahu gitu. Oke, jadi again pertanyaan ke kalian, diri kalian sendiri, kalau beras gak ada lagi, selesai nggak peradaban? Mungkin gue gak bakal duduk sini ngobrol sama kalian juga sih. Oke, itu pertanyaan buat kalian yang pertama. Kita lanjut. Kita masuk ke konteks isi utamanya ya. Ini critical thinking flow buat kalian semua ya. Kita ngomong nih, dunia sedang menuju food crisis global. Itu 245 juta jiwa manusia di muka bumi ini di tahun 2024 mengalami kelaparan akut. Oke, itu kata kuncinya ya. Lanjut lagi. Tapi kenapa investasi ke sektor agriculture justru masih dianggap kurang seksi? Nah, why? Coba kalian jawab di kolom komentar nih. Kenapa dianggap kurang seksi? Kalau gue pribadi, pendapat gue ya, kenapa kurang seksi? Karena gini, karena namanya investor ya, kita ngomong ya,
ya, mereka tuh suka yang sesuatu yang pasti. Komoditas itu naik dan turun pasti. Agriculture, komoditas gak? Komoditas naik dan turun juga. Tapi agriculture itu butuh waktu. Tidak seperti tambang. Tambang dikerok aja udah selesai. Ini perkebunan. Lu mesti nunggu dia panen, mesti nunggu dia matang, mesti pokoknya punya jangka waktu yang panjang lah. Lu nggak bisa hari ini juga ambil gitu loh. Jadi mungkin lu hari ini tanam, mungkin minggu depan udah mulai tumbuh dikit, mungkin lu bisa panennya itu mungkin bulan depan, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. Jadi di mata investor itu, kalau menurut gua ya pribadi, itu sepertinya agak kurang seksi sih. Karena ya kalau kita investor pribadi, misalnya kita investor retail ya, apalagi kita investor yang boleh dibilang the real investor lah kita ngomong lah. Jangan jadi retail internal. Kita ngomong sebagai pebisnis lah kita ngomong. Ya, kalau gue pribadi sih gue gak peduli sih. Selama bisnis dia itu memang menjanjikan ya udah gitu. Kalau gue sih bakal again peluang. Because we have value investor. Kita tuh kalau Warren Buffett dia mau kenapa peluang kayak gitu mah gue sikat ya gitu Warren Buffett. Jadi di sini kalau kita sebagai investor benar-benar investor ya, bukan investor yang institusi atau gimana. Kalau institusi mereka butuh perputaran cepat karena kenapa? Itu kan equity fund. Equity fund itu ada dana orang di dalam juga. Jadi mereka mesti balikin gitu loh. Jadi nggak bisa ngasal. Makanya di mata mereka nggak seksi. Kalau di mata gue seksi. Karena gue bisa manfaatin itu. Oke? Karena kita sebagai investor kita harus bisa manfaatin peluang ya. Jadi menurut gue ini ada peluang. Apa peluangnya? Nah, kalian coba mikir. Tapi kenapa dia nggak kurang seksi? Coba, gue mau tahu dulu jawaban dari kalian apa? Kenapa? Why? Oke, sebelum kalian mikirin peluang. Why dulu? Why? Lu jadi investor deh. Kenapa ya orang ini menganggap ini kurang seksi? Kalau tadi kan gue kasih tanggapan gue. Tapi kalau gue pribadi, gue suka. Bagi gue tetap seksi. Perkebunan itu. Nggak bakal mati sih, agriculture itu sih. Tapi mungkin investor institusi yang butuh cepet, itu beda. Karena equity fund beda. Oke, lanjut lagi ya. Ini pertanyaan buat kalian semua. Siapa ngatur harga pangan dunia? Petani, korporasi, atau negara? Nah, ayo. Siapa ngatur? Mungkin kalian mau denger jawaban dari gua. Kalau gua udah pasti semuanya. Tapi ada satu yang lebih condong. Satu yang lebih suara lebih besar gitu loh. Petani nggak mungkin. Korporasi nggak mungkin, tapi udah pasti apa? Negara suara besar. Karena mereka yang berhak untuk menentukan ekspor dan impor. Makanya kenapa lembaga di suatu negara itu semua terukur struktural. Oke, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Pariwisata, and so whatsoever. Di seluruh dunia seperti itu. Ada lagi DPR, ya di seluruh dunia seperti itu memang lembaga. Tata kelola negara lah kita ngomong lah. Lebih tepatnya supra infrastruktur kita ngomong seperti itu, ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kalau harga pupuk naik, siapa paling untung sebenarnya? Kayaknya kalau gua kasih pertanyaan seperti ini, kalian udah dapet hintsnya deh. Kalian bakal mikir ada peluang atau apa? Mungkin ada peluang atau enggak gitu. Mungkin kalian yang benar-benar berpikir kritis pakai otak pasti mikir, oh iya ya. Gua udah kasih hints ya. Jadi gua nggak bakal ambil contoh-contoh lagi emiten-emiten tertentu. Tapi gua mau kalian berpikir lebih kritis dan kalian berpikir sendiri apa itu emiten. Kalian cari tahu sendiri semua. Ya, jadi belajar pakai otak, oke? Ketiga, kenapa Indonesia justru impor beberapa komoditas yang kita bisa tanam sendiri? Kenapa? Why? Kalau gue sih udah tahu jawabannya. Ya, banyak faktor. Intinya banyak faktor. Kalau gue pribadi, tanggapan gue pribadi nih, biar bisa assist kalian ya, bisa support kalian juga, biar kalian bisa otak bisa pakai lebih gampang. Kalau menurut gue, ini banyak faktor. Ya, memang kita ada beberapa hal yang bisa kita kayak tanam sendiri ya, bisa kita hasilkan sendiri. Ya, kelengkeng lah, terus gula lah, terus apa? Kedelai bisa. Tapi kedelai juga kok boleh bilang ya, itu negara subtropis yang bisa sih. Kita juga kayak kurang deh kalau kita kedelai. Banyak lah. Kadang kita beras kita udah mulai swasembada ya. Jadi kita udah mulai ekspor beras juga ya. Cuma kita masih ada impor kayak beras impor lah gitu lah. Itu sih normal aja sih menurut gua sih. Karena kan ya kita nggak mungkin kan bisa tanam, misal contoh nih lo mau nanam padi apa beras India atau apa gitu. Kan lahannya di sana bukan di sini gitu loh. Itu masih normal lah kita ngomong. Tapi ada memang beberapa ya komoditas agriculture yang masih kita impor juga ke sini. Dan kita baru saja ada perjanjian ya dengan US soal itu untuk mengimpor barang-barang agriculture. Ada alasannya guys. Ya pertama, ya kita punya kebutuhan akan pangan itu makin meningkat ya. Bukan hanya kita sebagai manusia untuk mengkonsumsi itu. Tapi ingat kita masih ada namanya industri poultry. Ya, poultry juga mengkonsumsi bahan-bahan makanan dari sektor agriculture guys. Ya kan? Jadi makin banyak kita punya demand, otomatis supply ini harus tetap terjaga. Jadi kenapa kita impor itu banyak hal memang. Terus perubahan iklim kalian udah mikir gak gitu loh. Iklim kita ini gak enak banget loh. Bentar-bentar mendung, bentar-bentar panas, bentar-bentar mendung, bentar-bentar panas, itu juga mengganggu. Oke? Kalian jangan mikir makanya gue bilang kalian kadang orang gini ya, mengkritik tapi nggak berpikir lebih jauh gitu. Faktanya apa dulu gitu. Kalau gue sih sebagai investor, karena gue mikir seperti itu. Dua sisi koin sih. Gue mesti bisa berpikir bahwasannya apa yang terjadi. Tidak bakal ada asap kalau nggak ada api. Tetap seperti itu. Ya kecuali ya lu ngerokok aja pun bakar rokok lu kan gitu. Oke? Jadi apa? Kenapa? Why? Coba nanti kalian jawab ya di kolom komentarnya. Terus yang terakhir adalah kalau iklim makin ekstrim, tanaman apa yang bakal jadi
emas hijau berikutnya. Nah, gue sih udah tahu jawabannya sih. Jawaban lu apa? Dan gue sih udah mulai ancang-ancang untuk sektor ini sih. Apa? Coba tulis di komentar. Kayak gue tahu deh kalian bakal nyebut apa. Kalau yang berpikir kritis pakai otak pasti tahu. Tanaman ini, dia ini nggak bakal berpengaruh. Mau iklim ekstrim, mau apapun. Gas terus! Dan kita ekspor paling banyak. Mau bilang gue udah pantau, gue sih udah ada sih emitennya sih. Nah, buat kalian emiten apa sih? Ya sektor apa sih? Emiten yang fokus di apa sih? Ya, kalau gue sih udah ada. How about you? Oke, jadi coba kalian pikir, apa tanaman apa sih? Ya, kata kuncinya adalah kita paling banyak ekspor nih sekarang nih. Kita genjot, lanjut ya. Menarik ini. Insight kritisnya buat kalian semua ya. Dulu oil jadi simbol kekayaan. Sekarang food and water mulai jadi komoditas baru. Setuju sih? Setuju nggak kan? Kalau gue sih setuju ya. Gue buat sendiri dan gue setuju sendiri juga. Ya karena kan apa yang gue lihat, apa yang ada fakta di lapangan sekarang. Makanan itu dan air itu jadi komoditas baru cuy. Kita ngomong EBT. EBT itu pakai apa? Air kan. Air itu bisa kita jadikan apa? Energi juga bisa. Kita konsumsi juga bisa. Everything bahan baku juga bisa. Bikin obat-obatan, alkohol. Apalagi air itu jadi bahan baku. Jadi air itu penting banget. Air ya. Lanjut. Dunia sedang geser dari energy war ke food war. Ada yang sadar nggak sih? Atau malah nggak sadar? Coba kalian lihat masalah tarif Trump. Kalian sadar nggak? Apa yang diperdebatkan sama mereka? Iya katanya perang dagang, bener perang dagang. Tapi kalian sadar nggak sih? Satu sektor apa? Pangan kan. Itu contohnya aja sih, sebagai contoh besar. Secara nggak langsung, karena kenapa? Kita tuh terlalu terpaku sama yang lagi FOMO. Kayak emas, nikel. Sampai kalian melupakan ini. Melupakan peluang besar. Peluang emas. Kalian lupa itu semua. Karena FOMO. FOMO itu nggak baik. FOMO itu negatif. Karena ujung-ujungnya pasti bangkrut. Itu bukan rocket science lagi. FOMO itu pasti mati Indian. Oke? Kalian tuh pasti nggak sadar kan, kita sedang ke food war sebenarnya. Coba, gue mau tanya kalian pernah nggak sih merasa bahwasannya harga pangan tuh naik, harga makanan tuh naik, bahan baku naik, semua naik. Terus kalau misalnya negara tertentu ada perang, naik nggak semua bahan pangan? Naik kan. Jadi kita sedang ada perang di luar sana, otomatis food war juga ada. Jadi bukan energi, it's fucking food. Oke? Agriculture bukan sektor masa lalu, tapi fondasi stabilitas ekonomi masa depan. Semua orang butuh makan. Semua orang butuh survive. Again, agriculture itu adalah sektor survival. Lu nggak bisa panen beras kiamat, selesai sudah semua. Ataupun bahan-bahan baku apa seperti mungkin pengganti beras kata orang jagung ya. Kalau jagung kiamat juga gimana? Selesai peradaban. Iyalah. Oh bang, kan bisa kentang-kentang umbi-umbian. Ya kita ngomong bahan baku, bahan-bahan primer ini yang kita konsumsi. Kita ambil contoh aja dulu. Kemarin kalau nggak salah ada berita keluar, ini viral juga. Cewek Inggris atau cewek Inggris kalau salah itu. Yang beratnya cuma 23 kilogram kalau kalian tahu. Oke, kurus banget. Dia itu menetapkan hidup dia sebagai hidup bersih. Kategori dia adalah dengan hanya makan buah. Dan si wanita ini berusia 27 tahun ini dengan berat hanya 23 kilogram meninggal dunia. Kenapa? Karena dia seumur hidupnya cuma makan buah. Coba gue mau lihat. Kita ini apa? Apakah kita herbivora? Apakah kita karnivora? Atau omnivora? Ayo, gue mau tahu kalian dulu nih. Masa kalian nggak ngerti istilah kayak gituan? Gue mau kasih tahu. Mau kalian pakai otak kalian. Kita ini karnivora, omnivora, atau herbivora? Oke, lanjut ya. Next. Start to think. Ini coba kalian pikir ya. Coba deh kalian pikir. Siapa yang bakal menguasai masa depan dunia? Yang punya pabrik atau yang punya lahan sih? Coba ya, gue ngajak kalian bertraveling dulu ya. Contoh nih. Gue itu punya lahan nih gede. Berpikir nih, kita punya lahan gede nih. Pakai otak kalian mikir. Panen nih. Panen. Nah, setelah panen itu mesti apain? Petik satu-satu. Atau lu butuh sewa orang, hire orang untuk angkat semua tanaman-tanaman yang sudah panen. Oh iya bang, kita bakal hire orang bang. Oke. Setelah itu, kalian butuh apa? Butuh apa? Hilirisasi kan. Hilirisasi itu pabrik kan. Setelah itu, diolah. Jadi nih. Selesai. Pasti kalian butuh apa? Nah, gue nggak mau ngomong lebih banyak. Gue nggak mau ngomong lebih dalam lagi. Gue mau kalian mikir sendiri. Nanti tulis aja di kolom komentar. Gak apa-apa kok singkat atau panjang, terserah kalian. Karena channel gue tuh tempat berbagi, tempat sharing, kan tempat judi-judian. Again ya, kalian kok mau jadi judiwan bukan di sini channel gue. Sorry ya. Jadi tempat para investor atau teman-teman yang memang pengen belajar untuk pakai otaknya untuk berpikir di bursa saham, yang mau nafasnya panjang di bursa ya, pikir. Oke? Start using your fucking brain. Oke? Sip? Lanjut deh ya. Ini PR buat kalian semua ya. Oke, untuk minggu ini. Per konten ini diupload. Komoditas apa di Indonesia yang impornya justru naik? Padahal kita punya lahan luas buat itu. Menarik kan? Kalau menurut lo apa? No. Ini PR buat kalian, bukan buat gue.
kalian mesti jawab itu sendiri, bikin ya. Terserah kalian mau tulis di kolom komentar boleh, kalian mau tulis silakan ya. Yang join di grup Telegram yang mau jawab silakan, bisa dibantu topik di pembahasan di grup juga ya. Atau yang kalian private sama gua, kalau kalian bikin PR ini, yang nonton bikin PR ini, kalian boleh kasih tau gua pas nanti kita private. Oke, sip. Yang suka datang live gua boleh kasih tau juga nanti di PR ya. Di PR ini kalian boleh lapor ke gua, Bang. PR soal ini, Bang. Gua udah tahu jawabannya. Oke, boleh seperti itu ya. Jadi itu saja, sepertinya sudah tak ada lagi ya. Habis sudah ya. Jadi itu aja buat kalian semua ya, pembahasan hari ini soal masalah agriculture, dan gue berharap kalian bisa mulai pakai otak kalian setelah video ini dirilis. Sip, semoga bermanfaat. Gue sih doain kalian selalu sukses selalu, sehat selalu dimanapun kalian berada ya, dan selalu disclaimer on. Oke, jadi tetap semangat, belajar selalu, never give up, and stay safe. Bye bye.